Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video ini. Di video ini akan membahas mengenai analisa sentimen perhelatan Formula E di Jakarta, khususnya di bagian praproses datanya. Dan ini akan dijelaskan dari sisi codingannya. Oke, kita mulai dari praproses yang pertama, karena di penelitian ini kami melakukan praproses dengan 2 tahapan. Jadi kita mulai dari praproses yang pertama. Yang pertama, bisa dilihat di sini, kita import dulu beberapa library yang dibutuhkan pada untuk data frame. Nanti ini dibutuhkan nanti untuk meletakkan informasi atau data NaN untuk yang tidak memiliki elemen tertentu. Matplotlib ini untuk khususnya untuk visualisasi atau plotting, RE dan string ini untuk praproses teks di Twitter. Lalu selanjutnya, setelah itu kita bikin data frame. Untuk dataset yang kita gunakan ini adalah dataset Formula E yang masih berbentuk RAW atau masih langsung dari WhatsApp API. Jumlahnya ada 7.881. Setelah dibikin data frame, ini kita lihat dulu isi dari teksnya tuh seperti apa. Seperti ini teksnya. Ada juga emotnya dan beberapa tweet itu ada link, ada retweet, ada mention, ada hashtag. Nah, ini ukurannya adalah 7.881, kolomnya ada 3. Kolom ID, teks, dan reference tweet. Nah, kalau kita cek cek data yang isinya NaN, nggak ada semua. Terus tahapan pertama dalam proses adalah kita ubah dulu semua string di kolom teks menjadi huruf kecil. Ini untuk membantu proses penghapusan duplikasi yang 100%. Jadi untuk membantu deteksi aja. Jadi di huruf kecil, lalu tahapan selanjutnya adalah kita akan membuang retweet, mention, dan hashtag. Nah, dalam kodenya dibuat dengan cara kita akan memindahkan semua 3 elemen ini ke kolom baru. Dan menghapus elemen-elemen ini pada kolom tweets-nya. Nah, ini bisa dilihat kalau misalnya tweet tidak memiliki 3 elemen ini atau 2 atau salah satunya, dia akan diubah di kolomnya, di kolom barunya itu diisi oleh tanda NaN. Ini udah dipisahin, kita cek bahwa setiap 3 elemen ini sesuai dengan jumlah datanya, ada 7.881. Ini untuk pengecekan aja bahwa semua data sudah dicek. Lalu kita bikin kolom baru, kolom RT, teks, dan hashtag. Nah, kita lihat ini data head-nya, 5 data teratasnya jadi seperti ini. Nah, ini diketahui di indeks pertama dia nggak punya retweet, nggak punya tag mention ke orang, dan nggak punya hashtag sama sekali. Maka diisinya data informasi NaN. Kita cek lagi shape-nya yang berarti bertambah 3 kolom, jadi ini ada 6 kolom. Lalu proses selanjutnya adalah kita akan menghapus link. Pertama kita cek dulu berapa tweet yang mengandung link. Ternyata diketahui ada 3.852 tweet yang mengandung link. Selanjutnya, kita resub, semua link akan kita hapus dengan fungsi resub ini. Setelah kita hapus, kita cek kembali lagi berapa banyak tweet yang masih mengandung link. Ternyata sudah 0. Lalu selanjutnya adalah, proses selanjutnya adalah kita akan mereplace atau menghapus special karakter, yaitu untuk kasus ini adalah garis miring N dan garis miring R. Kita replace atau dihapus. Lalu selanjutnya adalah kita akan menghapus tweet-tweet kosong. Kenapa harus dihapus? Karena mungkin saja sebuah tweet hanya berisi link saja, atau saja tweet ini hanya mengandung mention ke orang saja atau hashtag tertentu saja. Sehingga kalau tweet itu mengalami tahapan-tahapan yang saya jelaskan sebelumnya, bisa saja tweet itu akan menjadi kosong. Karena itu kosong dan tidak berguna, maka kita akan hapus. Nah, cara untuk menghapusnya adalah kita cari indeks-indeks mana saja yang mengandung tweetnya kosong. Kita cari indeksnya. Didapat nih indeksnya. Nah, setelah kita dapat indeksnya, baru kita hapus. Nah, karena akan terjadi penghapusan baris data, kan berarti kan ini menghasilkan nanti baris-baris data yang tidak tersusun rapi angkanya. Maka setelah dihapus baris-baris yang mengandung
yang tidak mengandung apa-apa, yang mengandung kosong, maka kita reset indeks lagi biar urutan indeksnya tersusun. Lalu setelah dihapus indeksnya terus direset, kita hapus lagi tweet-tweet yang mengandung yang diakhiri dengan titik 3 ini, 3 titik khusus ini. Ini diartikan bahwa pada pengambilan API Twitter, tweet tidak seluruhnya bisa diambil. Berarti ini menandakan bahwa tweet itu tidak full terambil oleh API Twitter. Jadi semua tweet yang tidak lengkap maka akan dihapus. Caranya juga sama seperti menghapus tweet kosong, kita cari indeksnya. Habis itu kita hapus semua tweet yang mengandung ujungnya titik, lalu kita reset indeks juga. Nah, setelah tahapan sekarang, didapat data tersisanya adalah 4.536. Nah, habis itu, setelah semua tahapan dijalankan, baru kita akan menghapus duplikat teks yang bersifat 100%. Kita duplikat, dan didapat dari 4.535 tadi menjadi 2.263. Dan jangan lupa untuk di-reset indeks kembali. Nah, ini adalah hasil akhir dari praproses yang pertama. Setelah itu disimpan untuk dimasukkan ke tahapan selanjutnya, yaitu labeling oleh donatur secara manual. Akan masuk ke sini, di sini akan di labeling secara manual. Setelah di labeling masuk ke praproses yang kedua. Nah, ini praproses yang kedua. Oke, yang pertama adalah karena di Google Colab library tidak tersedia semuanya, maka beberapa library harus kita install atau kita download di Google Scholar, di Google Colab-nya. Misalnya untuk streaming, Sastrawinya kita pip, NLTK-nya untuk praproses tweet-nya, terutama di Stopword, terus kita install juga download library emot dan link detect. Hal ini sebenarnya ini tidak dipakai. Lalu import library-nya, ini RE ini untuk processing text tweet-nya, random itu untuk nanti untuk kita merandom untuk proses checking saja. Terus string juga sama seperti RE, proses string, NumPy untuk matrix, pandas untuk data frame, Seaborn untuk visualisasi, Pickle itu untuk emot nanti, NLTK ini untuk stop words, words code ini untuk plotting word-nya atau visualisasi word-nya, Matplotlib ini untuk plotting, Davlib squeeze matcher ini untuk cek similar dengan threshold tertentu. Terus selain detect tinggal dipakai, transparent split untuk membagi data nanti, emot-emot ini untuk proses penghapusan emot, streamer ini untuk stemming. Nah, ini yang untuk ini proses encoding menjadi digitnya. Lalu ini tidak terlalu dipakai soalnya ini proses modelingnya. Kan video ini menjelaskan mengenai praprosesnya. Setelah dijalankan, nanti kita eksplorasi datasetnya di sini. Di sini pandas, kita baca data dari hasil ini. Terus kita, karena untuk membantu proses ke depannya, kita samain aja nama header-nya dari yang huruf besar, kapital, jadi seperti ini. Lalu karena kita tahu kolom ID, retweet, retweet, hashtag, dan tag tidak terpakai, kita hapus saja. Jadi seperti ini. Terus misal kita pengen lihat isi tweet di indeks tertentu, kita pakai random. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini dimensi awalnya ada 2263 seperti hasil praproses pertama. Lalu kita cek dulu data tipenya, data types-nya sesuai, annotator 1, annotator 2 itu integer, benar. Teksnya berupa objek. Terus kita cek masing-masing jumlah data tiap kelasnya dan tiap annotatornya, ada segini. Ini untuk membantu pengecekan kita pakai visualisasi tiap data, tiap kelasnya. Nah, ini visualisasi Word-nya. Ini untuk keseluruhannya, paling banyak formula I Jakarta. Ini untuk kelas annotator 1 yang setuju. Sama, ini annotator 2 yang tidak setuju.
Ini juga, ini ator 2, ini ator 2 juga. Setelah divisualisasi masuk ke tahap praproses yang kedua. Yang pertama dilakukan adalah kita akan menghapus semua angka yang ada di tweet. Ini kita menghapus tweet. Ini remove currency, ini kita akan menghapus semua data-data tweet yang mengandung Rp dan dolar. Setelah dihapus, ini untuk selanjutnya masuk ke remove emoji. Ini untuk menghapus emoji yang berkarakter atau bergambar kuning itu, yang bentuknya kayak icon itu. Lalu kita hapus juga emot yang dibikin dari tersusun dari tanda baca dan tanda baca. Nah, setelah itu masuk ke dalam remove tanda baca punctuation, di mana ini yang baris pertama ini semua tanda baca yang ada di keyboard. Lalu ini titik 3 khusus yang tidak bisa kita bikin dari keyboard, tapi ini tiga titik khusus yang langsung jadi satu paket gitu. Lalu ini kutip 2 yang tidak ada di keyboard, lalu tanda dot dan tanda minus yang panjang, bukan minus yang di keyboard. Lalu setelah masuk sini, udah dihapus tanda bacanya, masuk hal-hal yang lainnya seperti underscore, slash XA0, dan juga kita akan hapus juga yang AM, AMP, GT. Nah, untuk menghapus AMP dan GT. Lalu setelah kita udah jalankan semuanya, kita akan hapus spasi awal, deretan spasi awal, dan deretan spasi akhir. Contohnya seperti ini. Ada aja teks yang diawali dengan spasi yang sangat panjang. Maka itu kita hapus di praproses yang kedua. Sudah dihapus spasinya, dan tentu aja tweet aja bisa aja ada kasus di mana tweet mengandung emot saja, terus ada aja tweet mengandung tanda baca aja. Jadi kan seperti yang praproses pertama, bisa setelah menjalani tahap-tahap ini bisa aja tweet isinya jadi kosong. Karena tweet kosong itu tidak berguna, kita akan hapus. Metodenya sama seperti praproses sama. Pertama kita cari indeks yang kosong, baru kita drop dan di reset indeks. Setelah itu kita urutkan tweet ini berdasarkan alfabet ABC secara ascending. Nah, praproses sorting ini dibutuhkan untuk membantu praproses pencarian duplikasi dengan threshold tertentu. Untuk penelitian ini kita pakai threshold yang akan dihapus adalah antara 60 sampai 100%. Setelah di sorting, jangan lupa di reset index lagi berurutan. Nah, lalu di sini kita akan import kamus datanya. Kamus datanya itu dari GitHub ini, GitHub user content. Nah Salsabila. Nah, untuk isi kamus datanya di sini ada kolom slang. Ini kolom yang kata-kata yang typo atau salah, dan ini formalnya atau perbaikannya. Nah, lalu selanjutnya kita bikin fungsi untuk mereplace slang word atau typo atau kesalahan kata. Di sini kita bikin fungsinya. Lalu sebelum masuk ke tahap replace, kita harus mentokenisasi tweetnya menjadi huruf-huruf, di mana nanti dari bentuknya teks menjadi list per kata-kata gitu. Jadi sebelum di replace, kita tokenisasi, pakai tokenisasi dari ini Libris Fancy, dan LLP-nya adalah Indonesian. Di sini fungsinya. Setelah ditokenisasi, masuk, ini percobaan aja, nggak ada bakal disimpan, jadi masuk dalam print aja. Hasilnya seperti ini, dari pengen menjadi pingin. Terus ada apa lagi? Ya, pokoknya di sini nanti prosesnya akan diubah, yang kata-kata yang slang atau tipe atau salah nanti dibenerin. Ini perbaikannya. Nah, ini proses perbaikannya. Di sini pakai lambda, di mana semua docs-nya akan masuk di token dulu dengan Indo slang word. Di token dulu, baru nanti di replace slang word dengan Indo slang word dari kamus datanya. Ini prosesnya, lalu hasilnya seperti ini. Dari teks menjadi jadi list kata-kata ini. Setelah itu kita akan melakukan proses pengecekan similarity.
Ini untuk fungsi similarity-nya. Lalu kita akan mengecek secara cara satu persatu gitu. Nah, ini proses pengecekannya. Threshold-nya dari 60% sampai 100%. Ini pengecekannya, ini adalah proses penghapusannya, indeks keberapa yang akan dihapus. Jika di sini dilihat kalau ada pengulangan kayak 400 dengan 401 lagi, itu sebenarnya bukan tweet yang sama dicek, tapi melainkan misalnya tweet 1 dan tweet setelahnya itu sama, berarti tweet setelahnya akan dihapus, dan tweet yang setelahnya lagi akan pindah ke atas. Jadi dia akan indeksnya juga akan sama. Jadi 1 dan 2, 1 dan 2 terus secara terus menerus. Dan ini dibuktikan juga jumlah datanya juga akan berkurang. Bukan 2000 lagi, melainkan menjadi 1781. Nah, dicek lagi berarti jumlah data yang akan dihapus di threshold tertentu itu didapat 4.465 data tweet yang akan dihapus. Setelah itu kita cek lagi data-data tiap annotator dan tiap kelasnya, didapat segini. Dari yang timpang berakhir seperti ini. Setelah dihapus similarity 60% dan 100%, kita akan masuk ke tahap stop word. Ini proses stop word-nya. Kita menggunakan library dari NLTK. Lalu kita proses steaming. Proses steaming ini cukup memakan waktu, kalau tidak salah sekitar 22 menit. Setelah itu di steaming. Setelah di steaming akan masuk ke tahap sebelumnya disimpan dulu biar nggak hilang data-data dari tahap-tahap sebelumnya. Lalu kita pisahin kolom-kolomnya, kolom mana yang fitur, mana kolom yang labelnya. Setelah itu masuk ke tahap encoding menjadi teks-teks ini, list teks-teks ini jadi berupa inputan digit seperti ini. Setelah udah digigit, baru masuk ke tahapan modeling yang akan dijelaskan oleh Erik. Jadi seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.